Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan ya. Ketika jadwal SMK di beberapa minggu yang lalu saat Lukman umroh, saya kebagian di juz yang sama. Dan ketika itu kami menjelaskan tentang ayat kursi dengan angle yang berbeda. Ketika itu kami menjelaskan apa yang dulu pernah disampaikan Ustaz Lukman tentang bagaimana ayat kursi itu punya 7 lapis yang mana saling berhubungan di akhir dan di awal. Terus nanti ketemunya di tengah-tengah statement Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang bagian depan dan tahu bagian belakang hidup kita. Sederhananya pagi hari ini saya mau nguatin pemahaman bahwa kalau ada orang berlaku, misalkan ada orang tuh sombong naik motornya tuh nggak pakai helm, terus dia pakai knalpot bising, terus ketika ada razia polisi dia nggak panik gitu. Ada polisi tuh, dia nggak panik, biasa aja, padahal nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, terus dia nggak knalpotnya mang gitu kan sasaran empuk kan, ditangkap sama polisi. Ketika ditangkap, kenapa kamu kayak gitu? Dia nggak menjawab pertanyaannya, dia cuma bilang, aku punya backing di belakang, kayak gitu. Aku punya paman, aku punya ayah yang pangkatnya tinggi. Dia punya ini, punya ini, punya ini. Karena dia punya backup di belakangnya, punya sosok yang dia anggap itu hebat, dia bisa melakukan apapun tanpa rasa takut. Gitu. Alah kecil kata polisi gitu kan. Dia ngelihatnya itu gitu. Paling ditilang, habis itu gue tinggal mention aja. Gue tinggal ngasih tahu bahwa aku nih sepupu dari si Fulan, maka aku akan aman. Ya ini nggak bisa terjadi di negara kita kan. Kalau negara kita nggak ada kayak gitu. Itu culture di Konoha. Kalau di Kirtan ya nggak ada, orang dalam yang nggak ada urusannya kan, nggak ada urusannya sama pelanggaran tetap dapat. Nah kalau di Konoha sana itu terjadi kayak gitu. Nah ilustrasi ini tuh saya pas tadi ayah menjelasin bagaimana Allah mengintroduce, Allah mengenalkan sosok yang mahanya. Kenapa akhirnya ayat kursilah yang kita baca ketika ketakutan? Ketika Bang Irfan ke toilet takutan baca ayat kursi. Apa hubungannya? Nah, saya tuh jadi kepikiran, oh ternyata di ayat kursi ini ada statement yang nunjukin siapa backingan kita gitu. Ya kan? Jadi kita lagi ngomongin aku punya backing. Siapa backingnya? Bintang berapa? Bintang 1, bintang 2? Yang bikin bintang gitu kan. Gimana ngomong backingnya? Ya Allah udah ngasih statement. Allahu la ilaha illahu. Yang mana tuh? Iya, yang disebutin. Al-Hayyu Al-Qayyum. Oh. Jadi kita punya rasa kepercayaan diri yang lebih dalam menjalani kehidupan. Tidak punya rasa takut untuk menghadapi hari esok, tidak punya rasa khawatir berlebihan sampai akhirnya overthinking, anxiety. Kenapa? Karena kita punya Allah yang se-perfect ini gitu loh. Allah yang nyiapin hidup kita, Allah yang ngurusin semuanya. Terus kenapa kita harus sampai berpikir besok makan apa? Walaupun tidak jadi alasan dong kita malas kan. Kita berusaha, kita jangan sampai berpikir aku takut Ustaz, udah sering gagal bisnis. Masa umur 23 utang udah 1 miliar? Aku galau, kata dia gitu kan. Tapi ternyata ketika punya Allah yang sebesar ini, ya kenapa harus galau? Kenapa harus takut gitu? Ya kan? Ada sebuah quote yang menarik ketika tertempel di pedagang kaki lima di luar di Arab Saudi itu. Dia taruh di motornya, di sepedanya, tulisannya Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya gitu. Dia nulisnya bukan di mobil Alphard, dia nulis itu bukan di rumah mansion mewah, dia nulis itu di sepeda. Di sepeda dengan bawaan barang yang sederhana. Dia nulis, saya tidak takut fakir kok, orang aku adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Itu sebuah statement kepercayaan diri yang kalau orang lain bilang, gila dia. Oh kita gak gila, kita ngomong iman. Nah, dimensi iman ini bikin kita percaya diri. Wajar ternyata kalau guru-guru kita tuh ngadepin siapa aja slow gitu. Ketemu sama artis ya biasa aja.
nggak over, ketemu sama orang yang punya pangkat ya biasa aja, nggak ketakutan, nggak apa, karena punya backup sekeren ini gitu. Coba, ada nggak orang yang punya backingan bisa ngalahin backingan kita? Kan kayak nggak ada gitu, ya kan? Kayaknya nggak ada. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengadu statementnya dengan Raja Namrud, ketika itu kan, mana buktikan Tuhanmu? Nabi Ibrahim ngebalik, ya coba buktikan. Kalau kamu punya Tuhan lain, bilang sama Tuhanmu untuk merubah siang jadi malam, untuk mengatur seluruh dunia. Nggak bisa kan? Akhirnya kemakan sama retorika sendiri gitu. Karena Nabi Ibrahim tuh nabi yang cerdas, yang punya mantik yang luar biasa. Nah teman-teman dirahmati Allah, penguatan pagi hari ini tuh ternyata ketika kita kenal sama Allah, kita akan bisa betul-betul menghilangkan kekhawatiran berlebih, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kesedihan dan penyesalan di masa lalu. Ya kan? Ya, orang-orang yang qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak punya ketakutan akan masa depan, dan dia juga nggak punya penyesalan di masa lalu. Kalau ketakutan masa depan kan besok makan apa? Kalau penyesalan masa lalu, andai kemarin aku nggak gini, coba aku dulu nggak nikah sama dia, coba dulu berarti ya sedang tidak baik-baik saja. Nah ini pun terjadi ketika misalkan contoh sederhana, ada anak, ini buat orang tua ya hari ini, mohon maaf, data menyatakan angka pernikahan ini turun, tapi angka perzinahan tuh naik drastis. Salah satu dampaknya adalah alasannya tuh banyak anak muda hari ini tidak berani mengungkapkan keinginannya untuk menikah karena selalu ditanya, mau makan apa? Kamu belum kerja, mau makan apa nanti? Kan jawabannya sederhana kan? Ya makan nasi. Ya, mau makan apa? Ya tanya menunya mana gitu, kita pilih. Tapi kan konsep sederhananya, kenapa ada orang tua yang sangat ketakutan anaknya mau makan apa? Karena berpikir, Ustadz banyak orang tuh nikah habis itu susah hidupnya, nikah habis itu berantakan. Ada orang yang, saya juga ngerasa mungkin ya, hidup tuh nggak sesederhana cinta. Memang bukan dengan cinta tapi dengan iman. Kenapa ada, saya ngobrol sama Raffi kemarin, Raffi cerita, ngasih ilmu sama saya, itu cerita beliau nasihatin saya, Ustadz jangan gini dong gitu kan. Ada, nanti kita panggil untuk misi SMK. Kenapa ada orang yang nggak punya rasa takut? Karena dia punya backupnya Allah. Terus kenapa dia bisa punya backingan tapi dia tetap pede? Karena hubungan dia sama si yang punya backing itu baik, dekat. Saking dekatnya dia pede banget. Tapi kalau kita sama backingan, udah jelas punya backing nih, tapi kita ya sama backingan itu dikasih sesuatu amanah, kita nilep, ya kan? Kita janji kita nggak datang, dipanggil kita nggak hadir. Bukannya malah ngerasa aman punya backingan, malah ngerasa serba salah. Ya gimana lah perasaan kita ketika punya kerjaan yang dikasih sama pengasuh, terus belum selesai pas ketemu pengasuh tuh, aduh ngindar dulu gitu kan. Jadi kayak punya rasa salah gitu. Nah, gitu pun kita selama ini, kenapa hidup kita nggak pede? Padahal backingan kita sehebat, se-powerful, the almighty, everything bisa dilakukan sama Allah. Kenapa kita nggak pede, masih nggak pede? Karena bisa jadi kita banyak ngelanggar apa yang Allah suruh. Kita banyak nggak ngerjain apa yang Allah suruh, dan kita banyak ngelanggar apa yang Allah larang gitu. Ya wajar aja kita nggak pede, bahkan sampai di titik kita nggak pede minta sama Allah. Nggak enak minta sama Allah, kan baru maksiat. Nah, terus minta sama siapa lagi? Emang Anda sekuat apa? Enggak, kita nggak kuat. Kita ini bener-bener lemah, tak punya apa-apa. Kalau kata Ustadz Lukman, kata Ayahman tuh, kita belum seberapa. Bukan belum seberapa, kita nggak punya apa-apa, nothing. Bener-bener nothing. Makanya kami selalu ada pertanyaan dari seorang anak, kan malam ini kita kajian deep talk ya. Teman-teman anak muda di Pontianak, silahkan hadir. Buat yang di luar Pontianak, masih ada penerbangan siang dan sore untuk hadir kajian sore ini. Insya Allah penginapan sama Bang Irfan kita siapkan. Bang Irfan untuk kajian sore ini dia datang. Nah karena pengisinya nanti beliau sama Ayahman. Nah jadi, awas Bang jangan kemana-mana Bang ya. Pas di kajian tuh ada anak muda hari ini yang bilang, Ustadz saya ini bingung. Di kampus banyak kerjaan, banyak di rumah banyak masalah, di hubungan dia punya hubungan yang kaktus, kakak adik tanpa status, bingung pokoknya, ya kan? Ada yang kayak gitu. Jadi nggak jelas, saya tuh udah khidbah apa enggak sih gitu. Saya tuh gimana sih kok? Ada perhatian tapi tidak ada kepastian. Nah, contoh kayak gitu ya. Adalah itu curhatan seseorang. Ya, nah orang-orang kayak gini ternyata bingung. Terus saya harus gimana? Kok masalahnya nggak selesai malah makin banyak? Terus saya bilang sederhananya, kayaknya nggak ada deh
tuntutan dari Allah buat kita manusia menyelesaikan semua masalah sekaligus. Nggak ada. Justru kata Allah apa? Kalau ente udah nggak bisa, ud'uni astajib lakum. Ente minta doa sama aku yang bantu uruskan. Kalau ente udah kalau dari awal udah ngerasa ente pasti nggak mampu, cepet minta sama Allah diselesaikan dengan caranya Allah. Nah hari ini kita menghabiskan waktu untuk jajal, ya mencoba diri untuk melawan ketetapan itu. Akhirnya ya kita bakal kecewa terus. Ya, berarti apa tugas kita? Saya bilang apa tugas kita? Dari awal kita udah ngerilis, tapi kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjalankan tanpa harus berpikir gua pasti bisa nyelesain. Oh jangan. Yang nyelesaikan Allah. Yang punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 1 juta, 2 juta, ya 15 juta, ya sih berapapun hutangnya, jangan berpikir Anda bisa menyelesaikannya dengan cara Anda, yang ada nanti dari lubang tutup lubang kan gitu cerita-cerita. Makanya caranya orang berhutang, orang riba, kayak semalam kajian riba, bertanya kan orang konsultasi itu, kayak semalam kajian setapanan itu, orang konsultasi riba tuh pengennya apa? Pengen dapat pembenaran kan. Nggak apa-apa kan Sat, caranya kayak gini nggak apa-apa kan. Nah makanya kalau Ayahman ngasih tahu ketika kita punya hutang, kita punya riba apa segala macam, syarat utamanya bukan alasan teknis, tapi yang utama adalah taubatnya dulu. Itu salah dari awal. Tapi kalau kita ngerasa benar ngerasain, nggak bakal ketemu masalah. Ya, anyways gitu teman-teman. Jadi ayat kursi ini powerful banget. Wajar kalau besok-besok ketika lewat tempat angker kita baca ayat kursi pede. Kenapa? Bukan karena lafadznya jadi jimat, enggak. Tapi karena kita paham artinya. Allah yang maha segalanya kok. Allah yang ngatur semuanya. Mana? Nih, semuanya. Aku punya Allah. Apalagi gitu. Tapi kan memahami itu tidak semudah itu kan? Ya kita sedang berusaha sama-sama. Ya, sama-sama kita sedang berusaha. Tapi udah tahu nih, kenapa kita bisa menjalani hidup dengan percaya diri? Karena harapan itu bukan pada manusia, tapi ada pada Allah. Hadanallah wa iyyakum, itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah, sudah 20 menit. Insyaallah jangan kemana-mana, nanti malam teman-teman Pontianak kita akan kajian Deep Talk dengan judul Pulang bersama Al-Ustadz Luqmanul Hakim dan Bang Irfan Syahrianto. Dan besok SMK juga Bang Irfan yang ngisi ya. Nanti insyaallah jangan dilewatkan SMK besok Jumat karena setelah Ayahman ada Bang Irfan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakumullah, yang baik-baik datang dari Allah. Kalau ada yang salah, maafkan Raffi, maafkan saya juga. Terima kasih banyak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap. Makasih banyak semuanya. Izin pamit. Arigato. Siap. Makasih, jazakumullah. Saya matikan ya.